Itu Ya, Pak. ya. Baik, jadi menurut Anda alasannya karena original teks telah diterjemahkan ke bahasa Inggris hingga diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Oke, begini Pak, menurut logika Bapak yang sehat, bila original teks diterjemahkan kepada bahasa yang lain, apakah itu akan sama nilainya atau maknanya dengan bahasa lain daripada original teks? Ya, tentu dipercaya sama karena saja ke bahasa Indonesia sampai ke bahasa daerah masing-masing. Ya, sampai bahasa di bahasa suku ya sudah diterjemahkan. Begitu, Baik, Pak. baik. Saya minta satu saja. Tunjukkan kepada saya bahasa asli Aramaik maupun Yunani bahwasanya ada Allah atau ALLAH di dalam original teks saudaraku, hingga Anda bisa menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia Bible ada nama ALLAH, Allah. Silakan. Ya, Allah itu, Tuhan itu kan nama, gelar. Ya kan, Elohim, yang bahasa aslinya Elohim. Kalau Tuhan Allah itu kan gelar. Sejauh ini saya menghormati Bapak karena telah diterjemahkan dari original teks dan Anda bilang nilainya sama ketika diterjemahkan. Maka saya minta tunjukkan, karena di dalam Bible Anda ada sebuah huruf ALLAH, atau kalau dalam Islam Allah, lalu ada lagi nanti yang lain. Tapi saya minta satu aja, tunjukkan original teks daripada Bible Anda ada lapas atau huruf ALLAH di dalam original teks saudara. Silakan. Berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin. Begini, tentu Allah Kristen dan Allah Islam ini kan berbeda ya. Jadi tertujunya beda. Jadi saya sudah tanya kepada semua, saya sering diskusi dengan teman-teman Islam. Allah Islam dengan Allahnya Kristen itu berbeda, tidak sama. Jadi walaupun tulisannya sama, tapi Allah yang berbeda. Gitu. Itu tidak perlu dipermasalahkan. Saya kira seperti itu. Saya tidak sedang membahas perbedaan antara Tuhan kita, Pak. Saya sedang membahas bila memang original teks itu sepadan dengan terjemahannya. Tolong Bapak tunjukkan di dalam original teks Bible, ataupun itu berbahasa Aramaik ataupun itu berbahasa Yunani, bahwasanya Allah diterjemahkan dari huruf Yunani yang ini. Kira-kira begitu Pak, biar saya tahu original teks yang Anda nyatakan sama dengan terjemahan adalah benar. Bila Anda tidak dapat menunjukkan, berarti itu tadi Anda bilang sama hanyalah sebuah asumsi. Saya tidak sedang membandingkan Tuhan Anda dengan Tuhan saya. Silakan. Ya, minta maaf ya kalau untuk mendalami itu saya belum ada data. Nanti mungkin kalau abang perlu dicerahkan itu bisa tanya langsung di yang lebih ahli ya. Karena Baik. Ya. Terima kasih kalau memang Anda belum punya data dan belum punya ilmu tentang itu, saya hormati Pak. Original text. Menurut Bapak, halo Bang, bisa Ya. saya jawab? ya minta sama Bang Yunus.
mintanya sama Bang Yunus. Anak kan tadi bertanya tentang nama Allah. Kenapa orang Kristen Arab memakai kata Allah sebelum Islam ada? Orang Kristen Arab sudah memakai kata Allah. Baik, jadi saya tadi mungkin Bang Hendra tidak memperhatikan ya pertanyaan saya. Original teks Anda dalam Bible Anda adalah bahasa Yunani atau bahasa Aramaik. Elohim. Ya, maka saya minta tunjukkan bahwasanya terjemahan Allah di dalam Bible itu sepadan dengan original teksnya. Saya nggak menanyakan tentang Kristen Elohim itu kan sesembahan. original teks, hadirkan dan tunjukkan mana yang sepadan dengan Allah di dalam original teks Anda. Elohim itu kan sesembahan. Sedangkan kalau kita pakai bahasa Indonesia, Allah itu kan sesembahan. Kalau Islam itu kan menganggap bahwa Allah itu nama Tuhan orang Islam. Tetapi kami nama Allah itu bukan nama, itu hanya sesembahan, ilah. Astagfirullahaladzim. Saya nggak memperkarakan itu, Bang. Saya nggak memperkarakan itu. Saya tadi kan dari awal juga, kenapa tidak dihadirkan original teks? Alasannya karena diterjemahkan sudah sepadan dengan original teksnya. Kalau sepadan, tolong tunjukkan di mana lapas atau kalimat ALLAH di dalam original teks Bible itu. Udah, makanya kalau nggak ada, saya sudahi tadi. Ya kalau nggak ada, ya udah, berarti pengetahuan abang-abang belum begini, ada ke sana. Kenapa Alkitab itu harus diterjemahkan? Karena itu memang perintah. Karena Yesus berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Allah dan Roh Kudus. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Artinya bahwa Injil itu harus diberitakan, harus diterjemahkan supaya suku atau bahasa-bahasa lain bisa mengerti, bisa memahami bahwa keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Ya, saya tetap menghargai apa itu yang Anda narasikan. Tapi sekali lagi saya minta maaf, saya tidak sedang berbicara tentang hal itu. Maka diskusi ini enggak pahami bahasa asli Alkitab, sama dengan juga Muslim. Iya, diskusi ini jangan melarikan sesuatu hal dari hal yang sedang dibicarakan. Kita sedang membicarakan original text. Itu udah tadi terjawab. Anda belum punya kemampuan dan pengetahuan tentang sendal jepit. Saya nggak ada permasalahkan. Bapak tolong kita saling mengerti dalam diskusi ini gitu ya. Saya nggak sedang tapi kita akan pindah topik karena tidak bisa terjawab karena belum punya pemahaman tentang itu. Iya kan Pak Yunus, kan begitu saudaraku? Ya, pindah aja topik. Iya, jadi kita nggak berlarut-larut di sini. Oke, karena baik. Kita sebut Tuhan bukan nama. Iya. Baik. Sekarang saya ingin kita di dalam bahasa Indonesia. Di dalam KBBI menyatakan Tuhan itu bukan milik saya, milik Islam, milik Kristen, milik Buddha, bukan. Tuhan diterjemahkan atau diartikan oleh KBBI adalah sesembahan yang menciptakan dan maha segalanya. Apakah Anda setuju bahwasanya Tuhan adalah sesembahan dan maha menciptakan segalanya? Ya, betul saya. Ya. Pak Yunus setuju? Ya, Tuhan benar, dia tahu segala sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu. Baik, terima kasih atas. Tolong saya minta Pak Yunus lebih dulu mengatakan Tuhan Pak Yunus itu siapa?
Oke. Tuhan kita itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia ada sebelum dunia ada. Ada namanya. Oke. Namanya Elohim. Ya. Namanya Elohim ya Bang. Elohim, yaitu It- Allah. Nama Allah di Alkitab dikatakan Allah. Oke, namanya Elohim adalah Allah ya. Ya. Kalau Ya, kami Allah. Kalau iya. di Bang Allah ya, itu Allah. Iya. Ya, kunci ya. Ya, kunci ya. Dikunci ya. Elohim adalah Allah, Tuhan yang menciptakan segalanya. Dikunci jawaban Bang Ya. Yunus ya. Oke. Baik. Ketika Ambang mendengar ada seorang Kristen menuhankan Yesus, bahkan menyetarakan Yesus dengan Allah atau Elohim yang Anda sebut sebagai pencipta. Setujukah akan hal itu ketika orang Kristen yang lain mengatakan Yesus itu Tuhan? Ya, Yesus itu Tuhan. Nah, Dialah Allah, dialah rupa Allah yang turun ke bumi. Dialah firman Allah, yaitu Allah sendiri yang turun ke bumi. Yohanes 1 ayat 1. ya, saya tidak sedang membaca Bible, tapi meminta pernyataan Abang tadi. Abang bilang Elohim adalah Allah. Nah, kita kunci, saya bilang. Oke, Abang bilang. Berarti tidak ada selain Elohim yang menciptakan segala sesuatu, dan tidak ada nama lain selain Elohim yang Anda anggap Tuhan. Harusnya begitu. Tapi setelah saya bertanya akan Yesus, Anda berkata lagi Yesus itu Tuhan. Sebenarnya Tuhan Anda siapa? Elohim apa Yesus? Oke, kalau saya bisa saya jawab, Bang, sebelum kita masuk ke Yesus, Anda harus tahu dulu kepercayaan, keyakinan orang Kristen. Karena kami percaya Tritunggal. Itu dulu. Sekarang saya tanya sama Abang. Abang tahu arti dari Tritunggal? Sepengetahuan saya ya, karena kebetulan saya mantan Kristen. Tritunggal adalah Allah yang menjadi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Itu yang saya tahu. Tapi tapi Yesus atau anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh, Roh bukan anak. Nah, itu yang saya tahu pemahaman Tritunggal. Sebenarnya pemahaman Anda masih salah. Kalau Tritunggal itu dalam pemahaman Kristen adalah satu, tetapi hadir dalam 3 pribadi, yaitu Allah, Putra, dan Roh Kudus. Itu Tritunggal. Dalam pribadi yang satu, Anda Allah iya, pribadinya satu Allah kan? satu. Iya, saya jawab tadi Allah bukanlah Bapa. Kalimatnya salah, kalimatnya agak salah sedikit. Oke, baik. Mungkin saya kurang ingat ya, tapi penerangan saya kan sudah mendekati 99% ya. Lalu kemudian tadi Anda bertanya, di mana Yesus menciptakan apa? Enggak, saya tidak bertanya itu. Tuhan Saya- Anda ya Yesus apa Elohim? Itu yang saya tanyakan. Oh ya, terus Iya. Siapa Tuhan Anda yang sebenarnya? Yesus atau Elohim? Anda bertanya kepada saya atau sama siapa? Siapa saja? Oh, kalau saya Yesus. Kalau Yesus. Bapak Pendeta Elohim, oke, nggak masalah bagi saya. Oke. Elohim yaitu Yesus sendiri Tuhan. Sudah. Oke, betul. Ya. Baik. Jadi Saudaraku, begini, Pak, dicerahkan. Artinya apa yang kami sampaikan jangan dibantah karena ini Keyakinan ini kami. akurat dan data yang terpercaya yang kami sampaikan. Jadi kalau dibantah berarti Anda tidak terima. Gitu. sejauh ini saya tidak membantah Anda. Saya terserah Anda. Namun, saya tetap akan mengkanter pernyataan Anda. Ketika Anda mengatakan hal yang tadi seperti contoh, siapakah yang menurut Anda
pencipta langit dan bumi atau semesta alam ini? Anda bilang Elohim. Jadi kita kunci Pak Yunus? Iya, kata Pak Yunus. Kan Bapaknya sendiri tadi yang bilang itu sudah dikunci. Lalu saya tanya tentang Yesus. Bapak beralih lagi bahwasanya Yesus juga Tuhan. Kan Bapak sendiri yang tidak punya pendirian untuk mendirikan Elohim yang Anda katakan Itulah tadi. ketritunggal Allah, karena mereka satu. Oke, sekarang kita bahas Tritunggal. Boleh. Saya sebagai mantan Kristen tidak Ya. pernah menemukan ayat mengenai Tritunggal selain doktrin daripada bapak-bapak gereja. Silakan tunjukkan saya ayat Bible yang menyatakan konsep Tritunggal. Pantas Enggak, Anda enggak, pindah bisa gitu, Pak. karena Anda tidak Sebentar. pahami betul Alkitab. Sebentar saya jawab. Memang kalau kita cari di Alkitab tertulis Tritunggal, memang nggak ada. Tetapi Jangan kau diem dulu lah, temennya lagi jawab motong-motong. Tetapi konsep Tritunggal ada di dalam Alkitab. Di Matius pasal pada dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, Kalau Baik. tertulis Tritunggal memang nggak ada di Alkitab. Nggak Baik. ada. Aku tambahin dikit boleh, Hendra? Boleh, ya, silakan. silakan. Jadi kalau mau cari tahu tentang Tritunggal dalam Alkitab banyak loh. Tapi berarti kamu itu nggak pernah baca Alkitab, makanya kamu nggak tahu tentang Tritunggal. Jadi Tritunggal itu dapat dilihat dalam Kejadian Lama. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3. Baru ada lagi Perjanjian Baru. 1 Korintus 8 ayat 6, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 20 ayat 22. Baca ya Pak ya, biar tahu Tritunggalnya. Ya, ntar kita sapa Itu, dulu silakan ada lanjut. Ben Abraham. Ntar kita sapa dulu. Bentar, Ya, bicara. ada tamu dulu. Bentar. Assalamualaikum Bang. Iya. Baik, jadi ketika saudaraku ini yang Kristen ini mengatakan tidak ada kalau ayat tentang Tritunggal, namun yang satu lagi mengatakan ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 katanya ya. Jadi Anda sendiri saja sudah, saya nggak ngerti antara yang mana mau saya Begini, saya dirikan. kan cuma kasih satu ayat aja. Enggak, yang bicara tadi Kristen kan? Kristen jangan itu Kristen Bang Hendra. Oke, kalau memang dia dapat ayat di situ nggak masalah juga. Saya kan yang saya tahu ada di Makanya saya diskusi ini bingung antara siapa yang mau saya tanyakan ketika jawaban Anda adalah berbeda-beda. Betul Jadi saya juga. salah. Betul juga, Bang. Betul juga apa dia bilang tadi, ada di Kejadian. Oke, baik. Betul Ada juga. di Kejadian. Baik, Ya, baik. betul Saya juga. akan menghormati Anda tetap dalam koridor sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Baik, saya akan tetap hormati. Namun begitu, karena ada di sini saudara-saudaraku yang lain, ya saya minta apa dulu ya, barangkali Bang Helel mau berdiskusi. Oke, Bang. Sebelum Bang Helen. Sebentar. Bisa saya bertanya, Bang? Atau Ya. Bang Marjana Logi mau berdiskusi? Itu bunda-bunda tuh. Oke. Itu tadi aja Tidak ada Bang jawaban. Abraham. Apa ditanggapi benarkah itu ada Tritunggal itu di Oke, saya Perjanjian saya- Lama? Oh ya, dikit ya, Afan, boleh. Oke. Ya silakan. Kalau dibilang apakah di kitab silakan, Perjanjian ada silakan, Tritunggal? Oh ya nggak ada lah. Mana di kitab Perjanjian ada Tritunggal gitu loh. Ada? Di mana? Oke, Ya, berapa? Kita baca ayat. Silakan. Bentar. Tunggu aku dulu ambil kitab ya. Aku baca, Pak. Silakan. Bentar. Oke, kita baca ya ayat yang pertama yang sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas perut
ditemukan. Berfirmanlah Allah. Di situ ada roh, ada Allah, ada firman. Tritunggal itu bang. Bagi kami itu Tritunggal. Udah. Itu aja. Ya, Banyak. Mau ditambahin lagi? Mau ditambahin lagi? cukup itu aja. Ini jadi Oh. saya bisa bantah nggak? Bantah Atau aja. mau nambahin? Bantah. Masalah. Oke. Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim hashamayim veha eretz. Terus Anda mengatakan di ayat kedua di situ dikatakan ada tertulis Veruah Elohim merashefet alpana hamayim. Kata Veruah Elohim itu bukan roh Allah melayang-layang. Maaf Pak. Kita di Kata tanah Indonesia ruah. Pak. Maaf Pak. Kenapa? Kita di Ini tanah kenapa saya Indonesia. saya Iya. jadi bantah nggak? Nggak jangan terkejang-kejang, santai aja santai. Ya, kita kan di tanah Santai-santai. Indonesia. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar Pak ya. Ya Iya, udah, iya, itu benar. jawab Jangan dulu. Iya. Kita ada jadwal untuk Ibrani, ada jadwal Udah sih, untuk jangan diam dulu. Udah. Biar lanjut aja. Ini bisa saya teruskan nggak? Teruskan aja bang. Nggak masalah. Lanjut. Jadi kata Veruah Elohim merah shefet. Ruah itu artinya angin. Anda boleh lihat di Shefaria di terjemahannya Yahudi sebagai pemilik kitab tersebut. Jadi ruah Elohim itu adalah wind from God. Merah shefet dari kata rakhaf. Rakhaf itu menyapu, bukan melayang-layang. Tunggu Pak. Merah Sebelum lanjut, shefet alpan Pak, tunggu sebentar, Pak. al di Sebentar. atas. Sebentar Pak. Bentar, kenapa Anda terguncang? Iya, enggak, Sabar, supaya sabar. enggak, saya bisa enggak terus keliru. terus. Saya enggak keliru. Iya, Berarti saya Dasar berarti mana Anda menyatakan tidak bisa bahwa- Udah turun dulu. Ini saya belum apa. Turun dulu. Kau dengerin dulu di bawah ya. Jadi saya ulangi ya. Kata Veruah Elohim dan angin dari Tuhan. Merah shefet dari kata rakhaf artinya menyapu. Al tanah hamayim, al di atas. Tolong mimit dong. Tolong mimit dong kalau datang. Di atas hamayim, permukaan air. Jadi bukan Allah melayang-layang, nggak ada. Terus Anda bawa ayat 3 ya, di situ ada berfirmanlah Tuhan. Anda samakan dengan Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 adalah NRK en hologos. Ingat di situ menggunakan kata logos ya. Logos itu adalah kata benda atau noun. Kata logos kalau kita lihat padanannya dalam bahasa Ibrani adalah NRK en hologos. Yohanes 1 ayat 1. Bereshit haya hadavar. Jadi kata logos dalam bahasa Ibrani itu padanannya adalah davar karena sama-sama bentuk noun. Sedangkan di ayat 3 kita lihat di situ menggunakan kata wayomer Elohim. Mana kata davarnya? Firman Itu menggunakan kata amar. Ia menggunakan kata amar bukan davar, kecuali di situ menggunakan kata wai davar Elohim. Tapi di situ menggunakan kata wayomer Elohim dari kata amar, itu kata kerja. Jadi gak ada hubungannya ayat 3 dengan logos dalam hal ini yang diklaim sebagai Jesus ya. Kejadian 1 ayat 1 sama sekali nggak ada. Kalau kami ada hubungannya. Kalau kalian Muslim, kalian nggak percaya nggak masalah. Itu kan Saya tanya, keyakinan kan beda. logos dalam Yohanes 1 ayat 1 padanannya dalam bahasa Ibrani apa bang? Logos. NRK en hologos prostonteon keteon en hologos. Saya tanya, logos yang diterjemahkan sebagai firman oleh LAI dalam bahasa Ibrani itu padanannya apa bang? Kalau bahasa Ibrani kalau nggak salah perkataan. Bahasa Ibrani di situ kan pakai Saya kurang kata paham. logos. Kalau bahasa Ibrani saya kurang paham.
Makanya saya kasih tahu, Kejadian 1 ayat 1 bahasa Ibraninya adalah Bereshit haya hadavar. Logos itu dalam bahasa Ibrani menjadi hadavar. Jadi logos padanannya dalam bahasa Ibrani adalah davar, itu sama-sama bentuk non kata benda. Sedangkan di Kejadian 1 nomor 3 itu bukan menggunakan kata davar firman itu. Karena di situ dikatakan wayomer Elohim, menggunakan kata amar, bukan davar. Dari mana Anda cocok logi bahwasanya firman di Kejadian 1 ayat 1 itu adalah logos yang ada di Yohanes 1 nomor 1. Dari mana ini, Bang? Gak mungkin lah Gak mungkin apanya? Gak mungkin lah menerjemahkan dengan salah, gak mungkin, Pak. Karena saya percaya mereka yang ada di sana, mereka sudah lihat pasti teks aslinya, makanya mereka terjemahkan. Ada mau bukti? Ngebahas terjemahnya salah fatal, saya bisa kasih bukti saya. Saya nggak percaya kalau salah fatal. Ben, tolong dibuka Lanjut. kameranya Bang, original teksnya barangkali bisa mereka Ya, kebetulan belajar. lagi itu enggak Begini, Bang, cuma pakai satu device. Tapi kalau ada teman-teman yang pakai 2 device boleh lah. Bisa Saya diatur. Bang Fidial ada di sini. itu ada bisa membantu. orang yang pintar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, jelas itu. Nggak mungkin dia salah menerjemahkan. Makanya Kristen kurang ilmu Bang Hendra. Maka tadi saya tanya sama pendeta, dia sendiri nggak tahu bahasa original teks itu bagaimana. Maka Anda harus belajar lagi terjemahan. Orang Kristen itu tidak semuanya pintar bahasa Ibrani dan Yunani. Maka belajar bang. Iya, sama halnya Astagfirullahaladzim. dengan orang Muslim. Tidak semua orang Muslim itu pintar bahasa Arab. Iya, tapi Al-Quran kami hadir dengan original teks bang. Jadi kami nggak bisa ditipu bang. Coba itu tadi Bang Ben, itu tadi kan dia bilang dia itu sangat percaya, yakin sekali sama LAI. Nah tadi Bang Ben kan katanya ada beberapa yang fatal itu, kira-kira coba aja Bang Ben. Ada yang bisa bantu aneh open cam nggak? Aduh, siapa ya? Bang Fidial coba minta izinnya. Bang Fidial. Bang Ben bisa. Apa buka Bang Ben? Sementara dicari, halo bisa saya bertanya? Sementara dicari. Sabar, selesaikan dulu. Jangan terguncang. Iya, sabar dulu bang. Ya biar Bang Media bisa open Bang cam. Ben nggak dianggap. Bisa tunjukin original teks Sabar ya bang. Kita buktikan benar. Nanti besarin Bang Ayat Media. berapa Bang? Bang Media. Kenapa? Apa yang mau kita buka Bang? Abang bisa bukain original teks itu Bang. Yesaya 63 nomor 9. Ini bukti parahnya terjemahan. Original teks dalam bahasa Ibrani Yesaya 63 nomor 9. Yesaya 63 Mana nomor 9. Anda kan bilang nggak ada yang salah dari terjemahan. 63 Yesaya pasal 63 nomor 9. Nggak, maksudnya kalau pakai di Alkitab Sabda bisa. Pakai Bible Hub kalau nggak ada. biblehub.com. Sefaria bisa. Sabda kan ada yang Hebrew-nya itu, versi Hebrew-nya. Ada original teksnya lah, boleh lah. Ini saya kasih bukti satu aja ya, Yesaya 63 nomor 9 ya. Betapa fatalnya terjemahan LAI itu. Sebentar Bang. Orang nelpon. Ya.
Nih yang bunyi telepon siapa ya? Nih, Oh, siapa ya? Ideal. udah di mute kok Ideal, ya. ideal. Dia di mute kok. Di mute ya. Ben berarti Udah Ben. bareng-bareng. Itu dibuka apa Bang Ben? Jaringan lagi. Waduh Bang Ben lagi ini ada telepon. Ya itu Bang Ben yang mau dibuka apa Bang Ben? Yang mau pakai 63 nomor 9. Yang original teksnya ya, Hebrew ya. yang nggak pakai sabda bisa ya atau apa tuh? Kalau di Sabda ada boleh, tapi Hebrew kalau ada nggak ada tapi di Belhook. Oke, Bible Hub coba deh di Bible Hub. Iya ada telepon Bang. Oke, sambil nyiapin ininya. Bang FDS buka dulu di Bible Hub. Bang P, jaringan Iya. pula Ya saya berapa tadi ya? Aduh lupa. Yesaya 3 nomor 6 apa 9 tadi ya? Nah itu dia.